Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, saya kembali untuk menyelesaikan bacaan saya, yaitu khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Dan di pembahasan sebelumnya kita masih di bab yang ke-8, yakni khilafah menyelesaikan problem kekinian. Kemudian ini sedang membahas poin yang besar, yaitu kebijakan penegakan hukum. Dan kalau video yang sebelumnya sudah selesai di nomor 1, 2 dan 2, hari ini masuk ke nomor yang ketiga, yaitu asas praduga tak bersalah. Sebelumnya membahas yang satu, tata hukum dan perundang-undangan di negara khilafah. Kemudian yang kedua, sistem peradilan dalam negara khilafah. Dan sekarang yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Langsung saja. Islam menghormati termasuk hak dan kewajiban, juga kehormatan setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, yang hidup di dalam naungan khilafah. Hak dasar seperti kehormatan, nama baik, dan kesetaraan di depan hukum merupakan hak setiap warga negara. Semua orang dalam hal ini, baik muslim maupun non-muslim, mempunyai hak yang sama. Mereka harus dihormati, nama baik mereka tidak boleh dicemarkan, dan mereka harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa melihat status sosial, agama, dan gender. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi di pembahasan-pembahasan sebelumnya itu membahas berkaitan dengan kemudian tata hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari khilafah negara berdasarkan akidah Islam, begitu ya. Jadi hukum yang diterapkannya itu semuanya hukum Islam, tidak ada campuran dengan hukum yang lain, misalnya kapitalisme atau kemudian sekulerisme dan sebagainya. Kemudian satu hukum dan undang-undang untuk satu negara. Jadi tidak ada bedanya antara wilayah satu dengan yang lain di dalam negara khilafah itu, bukan seperti hari ini yang kita kenal dengan adanya otonomi khusus dan sebagainya begitu. Kemudian hukum Islam bagi ahli zimmah, kita kemarin membahas itu. Kemudian kita juga membahas kemarin tentang sistem peradilan dalam negara khilafah yang terbagi kepada khusumat, ya, peradilan khusumat, kemudian peradilan hisbah, lalu peradilan mazalim. Nah, jadi tidak ada peradilan yang lain sebagaimana misalnya adanya peradilan-peradilan seperti peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan sipil, peradilan agama. Jadi tidak ada begitu banyak peradilan sehingga bisa kemudian membingungkan, juga kemudian tentu saja memperboros begitu ya pengeluaran daulah atau negara. Nah, hari ini kita membahas tentang asas praduga tak bersalah. Islam menghormati termasuk hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban setiap warga negara, baik dia muslim maupun non-muslim, itu sangat dihormati oleh negara, oleh Islam. Kemudian kehormatan juga seperti itu. Nah, ini berbeda dengan hari ini tentu saja ya. Masalah kehormatan ini benar-benar seperti hal yang sangat kita bisa mengatakan itu sangat tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting sekali begitu, sehingga kemudian mudah saja kehormatan orang itu kemudian dicemari, kemudian dikhianati ataupun kemudian dihancurkan dan sebagainya. Nah, di dalam Islam, di dalam daulah Islam, semua itu berupa hak dan kewajiban juga kehormatan tadi itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat diperhatikan dan dihormati serta dijaga dengan sebaik mungkin. Dan ini tak terkecuali
mereka yang non-muslim. Sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap hak ini, maka para fuqaha menetapkan kaidah al-asl bara'atu az-zimmah. Manusia siapapun, baik muslim maupun non-muslim, hukum asalnya dinyatakan tidak bersalah. Karena itu, dalam Islam juga berlaku prinsip siapa yang menuduh orang lain bersalah, maka dialah yang harus membuktikan bahwa orang tersebut memang bersalah. Sebaliknya, bagi orang yang dituduh dan mengingkari tuduhan atas dirinya ketika tidak ada bukti, cukup dimintai sumpah yang menyatakan penyangkalannya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kaidah syara' al-bayyinatu ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankara. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini bentuk penghormatan Islam itu terhadap hak, kemudian kewajiban dan kehormatan. Ini para fuqaha menetapkan kaidah yaitu al-asl bara'atu az-zimmah, atau manusia siapapun baik muslim maupun non muslim hukum asalnya tidak bersalah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa masalah bersalah dan tidak itu bukan sesuatu yang sepele, melainkan masing-masing harus, yang pertama kemudian yang dari sisi lain itu harus kemudian membuktikan. Misalnya ketika dia menuduh, kemudian yang tertuduh itu dia harus dimintai sumpah untuk menyangkal segala tuduhan yang dituduhkan kepadanya itu benar atau tidak, begitu. Nah, ini sumpah ini bukan sesuatu yang main-main juga. Ketika seseorang sudah bersumpah tetapi ternyata kemudian dia berbohong misalnya, begitu ya, ini tentu saja akan benar-benar dibuktikan langsung oleh Allah SWT dengan menimpakan kepadanya atas sumpahnya itu, begitu. Nah, ini nggak main-main, begitu. Berbeda halnya ketika di kehidupan pemerintahan atau kemudian sebelumnya itu bahasanya peradilan hari ini. Nah, gitu. Dua kaidah di atas, al-asl bara'atu az-zimmah dan al-bayyinatu ala al-mudda'i wa al-yamin ala man ankara, adalah dua kaidah yang saling melengkapi dan menunjukkan filosofi Islam dalam menjaga hak-hak dasar setiap warga negara. Berdasarkan kedua kaidah ini, Islam benar-benar menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik setiap orang. Sampai Nabi SAW menyatakan, sibabul muslimi fusukun. Mencela orang mukmin merupakan kefasikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini mesti kita pahami dengan benar bahwasanya kehormatan kemudian nama baik seorang muslim itu benar-benar sebuah hal yang sangat dijaga dan sedemikian dihormati, sehingga kemudian Rasulullah menyatakan mencela orang mukmin itu merupakan kefasikan. Nah, jadi fasik itu adalah sebuah sikap yang kemudian ya tidak tidak memperhatikan, tidak mempernyatakan apa yang kemudian seharusnya dinyatakan, begitu ya. Jadi mencela itu kan artinya tidak mau, begitu ya, menyatakan kebergaulan itu, bergaul dengan sesama itu secara baik, sehingga kemudian dicelalah seseorang untuk supaya kemudian hancur atau kemudian tidak utuh pergaulan antar sesama itu, begitu. Kan begitu dia dicela, begitu seorang dicela, itu bukan berarti sudah begitu saja, akan tetapi akan ada konsekuensi dalam sosial yang kemudian ditanggung itu oleh yang dicela, terhadap yang dicela, begitu. Dia tidak akan menjadi lagi orang yang dihormati, dia tidak akan lagi kemudian dihargai seseorang yang dicela itu. Nah, inilah kemudian kenapa kemudian akhirnya dikatakan sebuah kefasikan, begitu.
Jika kehormatan dan nama baik setiap warga negara dijaga sedemikian rupa oleh negara, apalagi nyawanya. Karena itu, Islam menetapkan vonis hukum benar-benar berdasarkan bukti yang kuat dan nyata, bukan dugaan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman-teman, kalau antum mendengar sedikit gangguan begitu ya, ini kebetulan lagi ada angin kencang begitu, sehingga atap rumah itu kebetulan karena ada pohon alpukat begitu ya, dekat atap itu, akhirnya begitu terdengar sangat berisik gitu ya, gaduh begitu. Sabda beliau, innama nahkumu bil-zahir, kita menjatuhkan vonis berdasarkan bukti yang nyata, sedangkan yang tidak nyata Allah lah yang maha tahu. Ini bisa dilihat di dalam kitabnya Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam Nail al-Autor, pentahkik Isamuddin As-Sababiti. Meskipun hadis tersebut yang tadi barusan saya baca tidak sabit, namun menurut Imam Asy-Syaukani memiliki syawahid yang disepakati kesahihannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idara'ul hudubil bisyubhati, cegahlah sanksi hudud itu dengan adanya syubhat. Ini bisa dilihat di dalam kitabnya Al-Munawwir Faid Al-Qadir. Selama masih ada syubhat saja, kita harus mencegah agar tidak menjatuhkan sanksi, apalagi jika tidak atau belum terbukti dan baru sekedar dugaan. Sudah begitu, dengan ringan nyawa orang dihilangkan. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, syubhat itu bukanlah sesuatu yang begitu kemudian diperhitungkan begitu ya. Bahkan banyak sekali dalil yang kemudian menganjurkan kita supaya menjauhi yang namanya syubhat. Tetapi dalam masalah peradilan ini ya, masalah hudud itu, bahkan syubhat itu sendiri itu masih dijadikan sebagai sebuah sandaran begitu. Nah, ini dalam peradilan ya, dalam masalah hudud begitu, bukan dalam masalah yang lain. Inilah uniknya Islam. Sistemnya yang saling melengkapi, hukumnya konsisten dan tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Karena sistem ini adalah sistem yang diturunkan oleh Allah, berbeda sekali dengan sistem lain, yaitu sistem buatan manusia. Nah, poin yang ke-A, vonis berdasarkan bukti meyakinkan. Jadi nomor 3 ini dia punya 3 poin. Ini sekarang saya masuk poin kecil yang ketiga. Pertama, vonis berdasarkan bukti meyakinkan. Ketika Islam menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik seseorang, baik muslim maupun non-muslim, Islam menetapkan beberapa hukum syara. Antara lain, 1. Manusia siapapun, baik muslim maupun non-muslim, hukum asalnya dinyatakan tidak bersalah sampai bisa dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak bersalah. Nah, ini manusia artinya ya, baik itu dia itu muslim maupun non-muslim, hukum asalnya itu dia tidak bersalah begitu, sampai bisa dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak bersalah. Jadi bukan gampang begitu saja menuduh orang, bukan gampang begitu saja kemudian memvonis orang, kemudian menetapkan satu hukum kepada orang begitu, melainkan harus ada bukti yang benar-benar bisa meyakinkan bahwa seseorang itu bersalah. Kemudian yang kedua, pembuktian adalah kewajiban pihak penuduh, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang menyangkal tuduhan. Yang ketiga, menjatuhkan vonis berdasarkan bukti nyata dan tampak, bukan yang tersembunyi dan tidak tampak. Nah, bukti itu harus yang tampak. Jadi bukan kemudian sesuatu yang diceritakan dari mulut ke mulut dan sebagainya, tidak bisa. Hari ini terjadi itu seperti itu. Terjadi hanya dari kemudian omongan tetangga begitu ya, itu sudah bisa menjadi bukti. Sedangkan dalam Islam itu tidak seperti itu. Yang keempat,
Keharaman berburuk sangka, mengorek, memata-matai dan membongkar aib orang lain. Yang kelima, keharaman mencela orang mukmin karena hukum asal mukmin adalah baik. Karena itu, jika mencela saja haram, lebih haram lagi menjatuhkan vonis tanpa bukti. Terlebih lagi membunuhnya dengan cara ekstrayudisial. Pengadilan nomor 6, bahkan harus membatalkan vonis hudud termasuk hukuman mati jika ada syubhat. Yang ketujuh, Islam juga menetapkan pembuktian atau bayinah dalam bentuk kesaksian atau syahadah, pengakuan atau ikrar, sumpah atau yamin, dan dokumen tertulis atau wasaik. Satu-satunya lembaga yang bisa menjatuhkan vonis adalah pengadilan. Nah, ini ingat baik-baik ya, bukan yang lain. Keputusan pengadilan bersifat mengikat bagi siapapun, termasuk aparat dan khalifah. Inilah diantara hukum-hukum Islam yang luar biasa terkait dengan penghormatan Islam terhadap kehormatan, nama baik dan nyawa manusia. Hanya saja semuanya ini tidak bisa berjalan jika tidak ditopang dengan sistem peradilan yang jujur, adil, dan dibangun berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, para fuqaha telah menulis banyak kitab tentang sistem peradilan, syarat, tunjangan dan pendapatan hakim, perilaku dan pergaulan mereka dengan masyarakat. Dengan demikian, baru hukum-hukum di atas bisa diwujudkan dengan baik. Nah, jadi yang terkait dengan satu-satunya lembaga yang bisa menjatuhkan vonis adalah pengadilan itu, ini benar-benar berbeda dengan hari ini. Kalau di sini semua pihak itu seakan-akan punya pengadilan masing-masing begitu. Nah, seperti misalnya polisi dan sebagainya. Padahal itu mereka hanya sebagai petugas negara saja, bukanlah orang yang harus menjatuhkan vonis. Dengan sistem peradilan seperti ini, maka vonis hukum benar-benar dijatuhkan dengan seadil-adilnya. Karena ketakwaan hakim menyadarkan dia bahwa salah satu kakinya menapaki neraka. Nah, ini maksudnya seorang hakim itu mestilah hati-hati begitu. Karena apabila dia salah menjatuhkan sanksi hak hukum, maka sejatinya kakinya itu sebelah itu sebenarnya sudah berada di neraka seperti itu. Artinya begitu dia benar-benar melakukan kesalahan, dua-duanya itu kakinya itu maksudnya sebadan-badan gitu ya, itu masuk neraka gitu maksudnya ya. Nah, jika dia salah dan sengaja melakukan kesalahan, termasuk jual beli vonis hukum, dan tentu neraka tempatnya. Sebab seluruh eksekusi yang dilakukan oleh penegak hukum, baik polisi, algojo maupun yang lain, semua bermuara pada keputusannya. Keputusan hakim di mahkamah bagi kasus khusumat. Nah, ini tentang kasus khusumat nanti bisa teman-teman cek kembali di video sebelumnya ya, di part ke-9 kalau saya nggak salah. Maupun di luar mahkamah, baik dalam kasus hizbah maupun mazalim. Ini juga bisa dicek kembali. Semuanya didasarkan pada alat bukti di atas. Semuanya bersifat nyata dan meyakinkan, bukan dugaan. Bahkan ketika masih ada syubhat, khususnya dalam kasus hudud, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukum. Nah, ya. Jadi syubhat saja tadi kita harus selama masih ada syubhat saja kita harus mencegah agar tidak menjatuhkan sanksi. Jadi syubhat tadi itu sepertinya kalau ada kesalahan yang saya sampaikan bahwa tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa syubhat itu sesuatu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk meninggalkannya, sehingga kemudian sanksi hudud ini dia harus dicegah dengan adanya syubhat. Nah, kalau masih ada syubhat begitu ya, itu dia harus dipertimbangkan kembali begitu. Jangan kemudian asal divonis. Nah, yang ke B, Islam tak kenal ekstrayudisial. Vonis di luar pengadilan tidak dikenal dalam Islam. Tindakan ekstrayudisial juga identik dengan tindakan koboi, barbar, dan tindakan bangsa yang tidak berperadaban. Apapun kasusnya, semuanya bisa diselesaikan oleh Islam melalui 3 mekanisme peradilan, baik khusumat, hizbah, maupun mazalim. Tindakan ekstrayudisial merupakan tindakan bangsa jahiliyah yang tidak berperadaban. Islam hadir untuk mengakhiri tradisi jahiliyah
maka Islam jelas harus lebih berperadaban dibandingkan tradisi jahiliyah itu. Di zaman jahiliyah saja, orang kafir Quraisy tidak mau menangkap Nabi dengan mendobrak pintu dan atau membangunkan baginda dari tidurnya di malam hari. Mereka harus menunggu hingga pagi. Ini adalah tradisi jahiliyah. Sementara Islam datang untuk menggantikan tradisi ini, maka tentu Islam harus lebih tinggi dari tradisi jahiliyah ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang saya bacakan terakhir ini merupakan satu kisah atau kejadian di mana Rasulullah kala itu hendak dibunuh begitu. Tapi kemudian karena mereka beraksi di malam hari, dan tentu saja Rasulullah kemudian di malam hari itu kemudian beristirahat, sehingga mereka tidak melakukan pendobrakan terhadap pintu rumah beliau, melainkan mereka tunggu sampai pagi. Mereka tidur di bawah di samping rumah Rasulullah itu. Mereka tunggu di situ sampai kemudian Rasulullah bangun di pagi hari. Tapi ternyata Rasulullah sudah berangkat di malamnya ketika mereka terlelap tidur. Nah, begitu teman-teman ya. Lalu sementara Islam datang, itulah mengapa hukum Islam begitu luar biasa menghormati hak dan kehormatan individu. Nah, Islam hadir dengan seperangkat sistem, termasuk menetapkan tidak boleh ada eksekusi terhadap siapapun yang dilakukan di luar keputusan pengadilan dan atau khalifah. Karena jika keputusan yang dilakukan di luar pengadilan ini digunakan, maka keputusan ini akan mengabaikan hak dan kehormatan individu serta hukum-hukum Islam yang lain. Polisi atau aparat keamanan hanya alat negara. Polisi dan aparat keamanan tidak bisa mengambil tindakan sendiri tanpa keputusan pengadilan atau khalifah. Nah, ini banyak sekali kejadian-kejadian di hari ini ketika kita berbicara masalah polisi dan aparat mengambil tindakan sendiri begitu tanpa ada keputusan pengadilan dan khalifah. Jika polisi atau aparat keamanan harus menindak individu atau kelompok yang dianggap melanggar hukum, maka tindakan itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama, asas keputusan hakim, baik hakim khusumat, atas keputusan hakim baik hakim khusumat, hisbah maupun mazalim. Kedua, keputusan khalifah. Di luar itu sama sekali polisi dan aparat keamanan tidak boleh mengambil tindakan, terlebih membunuh orang Islam yang tidak atau belum terbukti bersalah. Sudah terbukti bersalah pun mereka tidak berhak untuk membunuh. Mereka harus menyerahkannya kepada pengadilan untuk kemudian diproses sedemikian rupa begitu ya. Jika ada polisi dan aparat keamanan melakukan tindakan ekstrayudisial dalam sistem Islam, baik berdasarkan keputusan hakim maupun khalifah, nah ini ya, maka tindakan mereka dianggap kriminal. Pelakunya, baik individu maupun kelompok, bisa dijatuhi sanksi. Sanksinya bergantung pada kesalahan yang dilakukan. Mereka juga akan diperlakukan sama dengan rakyat yang lain yang melakukan tindakan kriminal. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya keliru di awal mengatakan bahwa poin ketiga ini ada 3 poin lagi begitu ya. Aslinya hanya ada 2, yaitu A dan B. Nah, ini kita sudah di akhir dari bacaan kita. Insya Allah masuk ke poin 4 nanti, polisi di era khilafah Islam. Akan tetapi ini masuk ke part selanjutnya nanti. Ini saya sudahi dulu. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman yang lulusan hukum ya, lulusan hukum ini mesti memahami dengan baik peradilan dalam Islam ini begitu ya. Ini sangat berbeda dengan peradilan kita hari ini. Nah, asas praduga tak bersalah yang begitu kemudian indahnya di dalam Islam ketika diterapkan, ini bahkan sekedar kemudian tanda kutip sekedar begitu ya, nama baik lalu kemudian kehormatan itu sangat dijaga begitu, sehingga ketika ada polisi dan aparat keamanan melakukan penindakan sendiri tanpa ada pengadilan, keputusan pengadilan atau khalifah, mereka melakukannya di lapangan begitu, ini mereka tentu akan sangat disanksi dengan sanksi yang berat begitu, bahkan mereka dinyatakan sebagai kriminal begitu. Nah, ini harus kita sadari dengan keadaan hari ini ketika bukan sistem Islam yang diterapkan teman-teman.
begitu. Nama baik itu betul-betul sudah sangat diinjak, mudah sekali untuk menginjak-injak, kemudian kehormatan dan juga lalu kemudian hak begitu ya. Ini bukanlah isapan jempol, ini bukanlah sesuatu yang sedang diobrolkan tanpa bukti, tanpa kenyataan hari ini, sehingga kemudian memang sudah saatnya kita beralih menggantikan sistem yang kufur ini kepada sistem Islam, sehingga kesejahteraanlah satu-satunya yang kemudian kita harapkan dari situ. Mungkin sampai di sini saja video untuk hari ini. Insyaallah di part selanjutnya masuk poin keempat, polisi di era khilafah Islam, dan yang kelima, intelijen dalam negara khilafah. Nah, nanti dua poin itu cukup untuk satu part insyaallah. Terima kasih sampai menit ini masih menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.